Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Setiawan dari Prodi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir penelitian perancangan sistem shift kerja karyawan pada Alfamart. Dimulai dari abstrak. Sistem shift karyawan merujuk pada metode penjadwalan jam kerja yang melibatkan pergantian waktu kerja antara karyawan. Ada beberapa metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem shift karyawan Alfamart. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah pendekatan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis secara kuantitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan fenomena yang ada pada suatu populasi atau sampel. Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi. Tujuan penelitian shift karyawan Alfamart adalah menganalisis pengaruh shift kerja terhadap kinerja karyawan Alfamart. Pendahuluan. Latar belakang. Sistem shift karyawan merujuk pada metode penjadwalan jam kerja yang melibatkan pergantian waktu kerja antara karyawan. Di Alfamart, setiap karyawan memiliki peran penting dalam menjalankan operasional toko dengan efisien. Tugas-tugas yang mereka kerjakan meliputi berbagai aspek, mulai dari melayani pelanggan, mengatur stok barang, menjaga kebersihan toko, hingga melakukan transaksi pembayaran. Ada 3 jenis jabatan karyawan di Alfamart memiliki 3 posisi jabatan untuk karyawan, yaitu Chief of Store, Assistant Chief of Store, dan Cross Store. Tujuan penelitian mengenai shift karyawan Alfamart bertujuan untuk menganalisis dampak shift kerja terhadap kinerja karyawan di Alfamart. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik shift kerja yang diterapkan di Alfamart, seperti jumlah jam kerja, frekuensi pergantian shift, dan jenis shift. Tingkat kinerja karyawan Alfamart yang dapat diukur dengan indikator seperti kuantitas, kualitas, ketetapan, kerjasama, dan inisiatif. Pengaruh shift kerja karyawan Alfamart dengan menggunakan metode statis seperti regresi, korelasi, atau UGD. Faktor-faktor yang memoderasi hubungan antara shift kerja dan kinerja karyawan Alfamart seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, dan karakteristik pekerjaan. Dampak kinerja karyawan Alfamart terhadap loyalitas pelanggan yang dapat diukur dengan indikator seperti frekuensi kunjungan, jumlah pembelian, kepuasan, dan rekomendasi. Manfaat penelitian. Bagi perusahaan, penelitian dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, produktivitas, dan kinerja karyawan bekerja dengan sistem shift. 2. Bagi karyawan, penelitian dapat memberikan informasi mengenai tugas, tanggung jawab, dan hak-hak mereka sebagai karyawan yang bekerja dengan sistem shift. Bagi pelanggan, penelitian dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan dan diberikan oleh karyawan Alfamart.
lanjut ke dalam metode penelitian. Ada beberapa metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem SIP karyawan Alfamart. Salah satu metode yang dapat digunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan fenomena atau kondisi yang ada dalam suatu populasi atau sampel. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari dialisis menggunakan teknik statistik seperti regresi atau analisis variansi. Pengumpulan data. Adapun pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: studi pustaka, observasi, kebutuhan sistem. Adapun kebutuhan sistem pada penelitian ini adalah sebagai berikut: perangkat keras dan perangkat lunak. Metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem ini menggunakan metode waterfall yang merupakan suatu metode dalam pengembangan perangkat lunak atau sering disebut dengan Classic metode waterfall disajikan. Pembahasan hasil kebutuhan. Tahap awal ini merupakan analisis terhadap kebutuhan sistem, di mana mencari informasi dari user untuk memberi sistem yang diinginkan. Perancangan desain. Tahap kedua adalah perancangan sistem, di mana proses perancangan sistem ini terdiri dari use case diagram, activity diagram, tabulasi, gambaran flowchart, kemudian gambaran DFD, kemudian gambaran IRD dan rancangan database, kemudian ke RDBM. Selanjutnya ke dalam kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa kesimpulan, yaitu hasil penelitian yang dilakukan penghasilan seperti sistem menganalisis pengaruh shift kerja terhadap kinerja karyawan. Sekian presentasi dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.